Besok pantau setup ini. Setup ini akan jadi peluang profit atau loss. Yuk pantau videonya. Salam profit untuk semua trader best. Ketemu hari Minggu lagi. Ada peluang menarik apa yang akan kita pantau untuk market 1 minggu ke depan? Karena best di time frame H4 bisa digunakan untuk 1 minggu ke depan, selama best tersebut belum di break oleh candle di time frame H4-nya. Untuk teman-teman yang baru awal tertarik dengan teknik ini bisa ke playlist materi terlebih dahulu. Karena semua pertanyaan di sini sudah ada jawabannya. Karena cuma pakai satu teknik jadi sudah saya rangkum dan saya jawab menggunakan video. Atau bisa ke channel Forex Boim. Dua video ini sudah sangat lengkap sekali untuk penjelasan detail teknik ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada pair USD CHF. Di sini terbentuk best sell potensial, karena beberapa kali direspon market. Ini adalah best sell-nya. Dan berikutnya ada best buy yang cukup jauh tapi bisa kita tandai juga, karena best buy ini juga merupakan best potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market juga. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1. Di best buy ini market sudah membuat setup buy dominan break, dan ada potensi harga akan naik minimal sampai ke level Fibo 161. Sedangkan untuk peluang sell-nya kita tunggu harga di best sell ini. Berikutnya untuk pair AUD USD. Jika kita lihat di time frame H4, di sini tidak terdapat best sell, karena best potensial sebelumnya sudah tidak bisa digunakan karena sudah di break oleh candle di time frame H4. Jadi kita abaikan untuk setiap setup sell yang terbentuk, selama tidak terbentuk best sell yang baru. Yang ada di sini adalah best buy. Ini adalah best buy-nya. Jadi peluangnya kita bisa tunggu setup terbentuk di best buy ini. Ada pergerakan menarik untuk pair AUD USD ini, selama 1 minggu ke belakang best buy dan best sell keduanya direspon market dengan pergerakan yang sangat cantik. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya untuk pair New Zealand USD. Jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat best sell potensial. Best ini sebelumnya pernah direspon oleh market. Best potensial adalah best yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Sedangkan untuk best buy-nya ada di sini. Untuk peluang entry-nya jika kita lihat di time frame H1. Di sini market sudah merespon best sell H4 ini dengan membuat setup sell dominan break. Jika kita gunakan Fibonacci harga berpotensi untuk turun. Yang menarik adalah level Fibo 261 ini bertepatan dengan best buy H4. Jadi sekaligus sebagai dua peluang yang bisa kita pantau, karena akan sangat menarik. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat best sell, sedangkan untuk best buy-nya di sini tidak terdapat best buy terdekat. Sebelumnya ada best buy tapi sudah di break jadi tidak bisa digunakan lagi. Peluang entry-nya selama tidak terdapat best buy yang baru kita akan abaikan setiap setup buy yang terbentuk. Kita fokus di best sell ini untuk menunggu setup terbentuk. Berikutnya untuk pair GBP USD. Jika dilihat di time frame H4, di sini tidak terdapat best sell terdekat jadi kita abaikan setiap setup sell yang terbentuk dengan harga, selama tidak terbentuk best sell yang baru di time frame H4, dan di sini hanya terdapat best buy. Jadi kita fokus untuk menunggu harga di best buy tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry. Berikutnya untuk market oil. Jika kita lihat di sini di time frame H4 tidak ada best sell yang terdekat dengan harga, jadi saya akan menggunakan best di time frame daily sebagai base-nya. Ini juga menjawab pertanyaan untuk teman-teman yang bertanya untuk penggunaan time frame yang lebih besar. Pada dasarnya semua time frame menggunakan cara yang sama karena pola candle base Ingaf, setup CB1 dan dominan dalam bentuk yang sama. Yang berbeda hanya di penggunaan time frame-nya saja. Ini adalah best sell di time frame daily-nya. Lalu berikutnya ini adalah best buy-nya. Untuk peluang entry-nya, tukar ke time frame H4, karena idealnya entry satu time frame di bawah time frame base.
Saat ini harga sudah berada di best sell, kita tinggal tunggu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Berikutnya untuk pair Euro USD. Jika kita lihat di sini terdapat best sell yang terdekat dengan harga yang bisa kita tandai. Lalu berikutnya ada best buy juga di bawah sini. Untuk peluang entry-nya tukar ke time frame H1. Tunggu harga naik sentuh best sell ini, lalu tunggu konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa tunggu harga di best buy ini. Berikutnya untuk market gold, jika kita lihat di time frame H4, di sini terdapat best sell, ini adalah base-nya, sedangkan untuk best buy-nya ada di sini, yaitu base potensial yang berkali-kali direspon market. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1. Jika kita lihat di sini harga sudah berada di best sell H4, potensinya akan membuat setup sell dominant break jika candle bull dominan ini di break oleh candle bear. Sedangkan untuk peluang entry buy-nya kita bisa tunggu di best buy di bawah ini. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat best sell. Ini adalah best sell-nya, sedangkan best buy-nya ada di bawah sini. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1. Kita akan tunggu di best buy ini karena base ini yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu harga sentuh base dan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Sedangkan untuk peluang sell-nya, jika harga tidak turun ke best buy dan langsung naik, maka kita bisa ambil peluang sell di best sell ini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat best sell. Ini adalah best sell-nya, sedangkan best buy-nya ada di sini. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1. Untuk peluang buy jika harga turun ke best buy ini, lalu market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika market tidak turun ke best buy dan langsung naik ke best sell ini, dan market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan market mingguan, yang bisa dijadikan acuan dalam menganalisa market menggunakan teknik BES. Jadi bukan merupakan saran untuk entry atau sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat beresiko, jadi pahami resikonya sebelum trading. Untuk diskusi teman-teman bisa di kolom komentar yang saya pin di setiap video baru. Silakan diskusi jika menemukan setup. Karena teman-teman yang lain juga setiap hari berdiskusi di sana saat menemukan setup. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.